Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan semangat belajarnya. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi pada pelajaran IPA kelas 5. Hari ini kita akan pelajari tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, sekarang mari kita simak, kita amati gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, di sini adalah sebuah gambar saat kita sedang merebus air. Pernahkah kalian merebus air atau melihat ibu kalian merebus air? Nah, mudah-mudahan pernah ya. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit tentang saat kita merebus air dan hubungannya dengan perpindahan panas. Nah, saat kita merebus air, panas dari api akan pindah ke panci sehingga panci menjadi panas. Kemudian, panas dari panci akan pindah ke air sehingga air menjadi panas dan mendidih. Nah, peristiwa ini membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi. Nah, ini api tentunya suhunya lebih tinggi ya. Ke benda yang bersuhu lebih rendah, yaitu kalau ke panci ini, kemudian pindah lagi ke air. Nah, lalu bagaimana panas dapat berpindah? Nah, panas berpindah melalui 3 cara, yaitu pertama dinamakan dengan konduksi. Konduksi atau perpindahan panas secara hantaran adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Lalu cara yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Dan cara yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Nah, berikut ini disajikan contoh perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama adalah saat kita memanaskan sebatang logam di atas api. Nah, api ini mengandung energi panas. Energi panas dari api pindah ke batang logam yang ada di ujung sebelah kiri ini ya. Nah, kemudian panas dari ujung logam sebelah kiri, kemudian lama-lama pindah ke tengah, kemudian lama-lama akan pindah lagi ke ujung logam sebelah kanan, sehingga semua batang logam ini menjadi panas. Tapi, panas yang pindah ini tidak disertai dengan perpindahan logamnya itu sendiri, ya, sehingga dinamakan dengan konduksi. Begitu juga dengan saat kita memasak air menggunakan teko ya, teko logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Nah, untuk penjelasannya sama dengan tadi, jadi panas dari api pindah ke logam teko ini ya, sehingga semua bagian teko ini menjadi panas. Nah, yang pindahnya itu hanya energi panas saja, sedangkan tekonya sendiri ya, logam dari tekonya itu tidak ikut pindah, sehingga dinamakan dengan konduksi. Lalu, disajikan juga contoh perpindahan kalor secara konveksi. Nah, contoh yang pertama adalah memanaskan air hingga mendidih. Nah, mengapa memanaskan air hingga mendidih dinamakan dengan perpindahan kalor secara konveksi? Nah, begini penjelasannya ya. Jadi,
panas dari api ya akan pindah ke air yang ada di bagian bawah dulu. Nah, bagian air yang ada di bawah ini karena mendapatkan energi panas, dia menjadi lebih ringan. Kemudian air yang ada di bawah ini akan bergerak ke atas. Bergerak ke atas. Nah, air yang ada di atas akan pindah ke bawah. Nah, demikian selanjutnya, seterusnya seperti itu ya. Jadi di dalam konveksi ini tidak hanya panasnya saja yang pindah, tapi zat perantaranya juga ikut pindah. Nah, di sini zat perantaranya adalah air ya. Jadi airnya ikut pindah. Kemudian contoh yang kedua adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, angin darat adalah angin yang bergerak dari darat ke laut yang terjadi pada malam hari. Nah, di sini juga tidak hanya panas yang berpindah, tapi udara ya atau anginnya juga berpindah. Nah, kemudian terjadinya angin laut. Angin laut adalah angin yang bergerak dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Nah, di sini juga tidak hanya panas yang berpindah, tapi udaranya juga ikut berpindah ya, bergerak. Nah, lalu yang terakhir, contoh perpindahan kalor secara radiasi. Nah, yang pertama adalah panas api unggun berpindah ke badan kita. Kalian tentunya pernah merasakan kemah ya, camping. Nah, saat camping biasanya pada malam hari menyalakan api unggun. Nah, jika kalian berada dekat dengan api unggun, lama-lama badan kita terasa panas. Nah, kenapa? Karena panas dari api unggun pindah ke badan kita, sehingga badan terasa panas. Nah, panas dari api unggun ini berpindah tanpa memerlukan zat perantara ke badan kita, sehingga disebut dengan radiasi. Demikian juga dengan panas matahari pindah ke bumi. Ya, ini matahari, nah kita ada di bumi ya. Nah, panas matahari ini pindah ke bumi tanpa memerlukan zat perantara, sehingga dinamakan dengan radiasi. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Nah, tugas dari Ibu adalah kalian catat hal-hal yang penting dari materi tentang perpindahan panas atau kalor. Kalau sudah, silahkan kirimkan hasilnya ke Bu Kiki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.